Apa kabar semua dan selamat datang di Graphic Design Club. Di video kali ini kita akan membuat barbershop menggunakan Adobe Illustrator. Kita mulai dengan menggambar atapnya. Kita buat sebuah kotak menggunakan rectangle tool. Seperti ini. Kita buat satu dulu, kemudian diduplikat menggunakan Alt Shift. Seperti ini. Bikin sebanyak 7 dengan menekan Ctrl D. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah dibuat 7 seperti ini, kita ganti warna-warnanya. Untuk yang pertama ini saya buat menggunakan warna merah, yang keduanya warna putih, yang ketiganya warna biru, kemudian warna putih lagi. Di sini pakai warna merah, putih, dan terakhir biru. Nah, untuk color paletnya saya sudah posting di Instagram, tinggal kunjungi saja Instagram saya. Lanjut, setelah bikin kotak seperti ini sejumlah 7, kita duplikat ke-7 kotak ini ke bawah. Kita buat atap bagian bawahnya, kemudian perkecil saja. Setelah diperkecil, kita buat lengkungan di bagian bawahnya menggunakan Direct Selection Tool. Aktifkan Direct Selection Tool. Untuk shortcutnya itu tinggal klik A saja di keyboard. Nah, sudah muncul seperti ini. Kemudian seleksi titik-titik bagian bawahnya saja. Langsung saja semuanya kita seleksi. Kemudian di situ akan muncul titik seperti ini di dalam kotaknya. Nah, setelah muncul tinggal digeser saja, membuat lengkungan seperti ini. Selanjutnya untuk bagian atap yang atas, kita bentuk lengkungan di bagian ujung-ujungnya, ujung kiri dan ujung kanannya menggunakan Direct Selection Tool. Tinggal klik saja satu titik di ujung kiri, kemudian tekan titik lain dengan menggunakan Shift di ujung kanan, langsung di roundedkan atau dilengkungkan seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita seleksi semua, kemudian kita aktifkan Free Transform. Kita pilih yang Free Distort. Kita buat atapnya, efek atapnya dengan menekan Alt dan Shift. Seperti ini bentuknya. Oke. Lanjut, untuk bagian bawahnya ukurannya kita sesuaikan saja seperti ukuran atas tadi. Nah, seperti ini, tinggal dirapihkan saja. Nah, jika sudah rapih, untuk bagian bawahnya ini warnanya kita ganti dengan warna yang gelap. Di sini kan banyak berbagai warna, merah, putih, dan biru. Nah, untuk yang bawahnya pilih yang bagian gelap. Seperti ini. Setelah itu kita grupkan dulu agar rapi. Oke. Lanjut, kita buat bagian temboknya. Kita buat bagian tembok menggunakan rectangle tool saja, membentuk sebuah kotak. Dan kita beri warna oranye di sini. Untuk ukurannya disesuaikan saja. Nah, kira-kira segini. Kemudian kita simpan ke bagian belakang dari atapnya dengan menekan klik kanan, pilih Arrange dan Send to Back. Nah, seperti ini. Kita buat kedua objek ini di tengah dengan menggunakan align seperti ini. Oh iya, ada yang lupa, di sini kita buat bayangannya, bayangan dari atap bagian bawahnya. Kita buat bagian bayangan ke tembok dengan memilih warna kuning yang gelap. Nah, seperti ini. Kita simpan di belakang. Nah, kalau ini kita tidak bisa menyimpan di belakang dengan menggunakan klik kanan, Arrange and to Back. Nah, ini tidak bisa. Jadi kita menggunakan shortcut saja. Shortcutnya itu adalah Ctrl buka kurung siku. Nah, seperti ini.
Selanjutnya ini kan ada bagian yang keluar dari bagian temboknya, kita hapus bagian keluarnya dengan menekan bayangan atap tadi, kemudian kita tekan lagi bagian kotak dindingnya. Nah, jadi dua objek yang terseleksi. Di sini pilih Shape Builder Tool. Dengan shortcutnya itu Shift M, kemudian hapus bagian yang berlebihannya menggunakan Alt. Klik kiri. Tekan Alt di keyboard, kemudian klik kiri. Lanjut kita buat bagian pintunya terlebih dahulu dengan membuat sebuah kotak. Kita buat kotak menggunakan rectangle tool saja seperti ini. Kemudian untuk bagian dalamnya kita buat menggunakan kaca dengan mengcopy kotak ini. Di sini saya menggunakan hotkeys Ctrl C, kemudian hotkeys atau shortcut ya, Ctrl C kemudian Ctrl F. Kenapa gak Ctrl V? Karena ketika Ctrl V itu letaknya malah di mana-mana, kalau Ctrl F letaknya masih di situ. Kemudian tinggal perkecil aja. Nah, kira-kira seperti ini ukurannya. Kemudian warnanya kita ganti menggunakan warna biru. Setelah itu kita buat dulu bagian atas dari pintunya, masih menggunakan rectangle tool, atau di sini saya menggunakan rounded rectangle tool. Sama saja, cuma sudutnya aja yang rounded. Nah, seperti ini kira-kira. Setelah itu kita buat kilatan-kilatan di kacanya, karena yang biru ini adalah kaca. Untuk menambahkan efek kacanya, kita buat kilatan-kilatannya. Tinggal buat 3 buah kotak menggunakan rectangle tool, kemudian diduplikat. Ukurannya tinggal di setting tipis dan tebalnya saja. Setelah ini kita masukkan ke bagian kacanya, dimiringkan terlebih dahulu, di rotate. Nah, kira-kira tempatkan di sini. Nah, ini kan masih ada yang keluar objek ya. Kita buang yang keluar dari objek kacanya tadi menggunakan Shape Builder Tool. Tekan Alt kemudian klik kiri di keyboard. Nah, seperti ini. Langkah terakhir dalam pintu, kita buat gagang pintunya. Masih menggunakan rounded rectangle tool. Rectangle tool bisa, rounded pun bisa. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau kegedean tinggal diperkecil saja. Nah, seperti ini. Jangan lupa digrupkan tiap partnya. Untuk grup itu tinggal klik Ctrl G di keyboard. Seperti ini. Setelah selesai bagian pintu, kita buat bagian jendelanya. Masih menggunakan rectangle tool. Kita buat di sini. Kira-kira ukurannya segini. Nah, terlalu besar. Nah, seperti ini. Kita lengkungkan bagian-bagian sudutnya. Untuk membuat kacanya sama, kita duplikat Ctrl C, kemudian Ctrl F dan perkecil. Warnai dengan warna biru. Untuk kilatannya sama, kita buat kilatan menggunakan rectangle tool juga. Buat 2 buah rectangle dengan ketebalan yang berbeda. Nah, seperti ini. Kita hapus seperti biasa menggunakan Shape Builder Tool. Oke, jadi untuk bagian bawahnya kita buat menggunakan rounded rectangle tool.
buat bagian bawah seperti ini dengan menggunakan warna dari sini. Nah, seperti itu. Jangan lupa digrupkan terlebih dahulu. Nah, udah seperti ini kita buat efek cat gelap di bagian temboknya, karena kalau gini temboknya masih terasa polos. Ini kita ke atasin dulu aja. Nah, kira-kira segini cukup. Untuk bagian tembok gelapnya kita duplikat saja, Ctrl C Ctrl F, kemudian perkecil seperti ini, kita warnai dengan warna gelap. Nah, seperti ini. Setelah itu kita buat efek tembok-temboknya. Oh, bukan tembok sih ya, batu bata. Kita buat efek batu batanya. Tinggal buat kotak aja agar tidak terlalu sepi. Nah, seperti ini. Tinggal diduplikat-duplikat saja. Ini saya menduplikat menggunakan ALT. Nah, kalau ini menggunakan ALT shift agar lurus. Bagian sini, kemudian bagian sini masih sepi juga. Bagian bawahnya sama. Bagian sini dikit. Tempatkan di mana saja ya, agar tidak terlalu sepi saja. Kemudian selanjutnya kita buat bagian bawahnya sini seperti temboknya. Kita buat menggunakan warna merah. Gunakan kotak atau rectangle tool. Nah, buat seperti ini. Untuk ujungnya kita roundedkan menggunakan direct selection tool. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, kita buat 2 buah. Dengan yang bawahnya itu warnanya kita lebih gelapkan dikit. Tinggal duplikat warna sini saja. Seperti ini. Kemudian kita roundedkan menggunakan direct selection tool. Kalau yang bawah ini saya semuanya aja. Tadi kan yang atasnya aja. Nah, kalau ini atas bawah. Titik atas dan titik bawah. Setelah itu untuk bagian pintunya kita simpan di bagian depan agar tidak terhalang tembok yang merah tadi. Dengan arrange, pilih klik kanan, arrange bring to front. Nah, seperti ini. Kita hapus bagian ininya agar tidak menempel di pintu dengan cara membuat sebuah kotak. Tekan RAL menggunakan rectangle tool. Lupa. Menggunakan rectangle tool, kemudian pilih objek kotaknya tadi, pilih bagian temboknya di sini, kemudian hapus menggunakan direct selection tool seperti ini. Nah, di sini untuk ujungnya kita roundedkan menggunakan direct selection tool. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat bagian lampunya. Di barbershop itu kan suka ada lampu yang merah biru gitu. Nah, kita buat bagian lampunya. Pertama kita buat sebuah kotak. Kita warnai dengan warna ini, abu-abu gelap. Untuk bagian atasnya kita buat melengkung seperti ini. Seperti efek setengah lingkaran. Oke. Lanjut untuk membuat gelap terangnya. Nah, untuk membuat gelap terang tinggal duplikat aja ke pinggir seperti ini menggunakan ALT dan Shift. Kemudian kita gunakan shape builder tool, klik bagian yang ingin diwarnai. Nah, seperti ini. Jadi terpisah dua.
Yang ini rubah warnanya menjadi lebih muda. Nah, seperti ini. Udah nampak di sini efek gradasi atau gelap terangnya. Kemudian buat rounded rectangle di sini. Nah, seperti ini. Sama di sini juga kita buat gelap terang seperti ini. Menggunakan shape builder tool, klik. Tetapi kliknya jangan memakai ALT, karena ALT itu untuk menghapus. Jadi klik satu kali tapi jangan menggunakan ALT. Di sini kita warnai lebih terang. Nah, seperti ini. Jangan lupa di grup. Nah, setelah ini kita buat bagian tengahnya. Kita buat menggunakan rectangle saja, membentuk kotak, memanjang ke bawah. Kira-kira seperti ini. Kita warnai lebih muda atau lebih terang. Di sini juga memakai gelap terang. Nah, terlalu gelap. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat bagian kotak warna merah. Bikin kotak warna merah, kemudian kotak warna biru untuk di dalam lampunya. Nah, bikin dua kotak seperti ini. Yang satu warna merah, yang satu warna biru. Jika sudah bikin seperti ini, duplikat saja. Oke. Buat sebanyak 4, kemudian kita miringkan dan arahkan ke bagian dalam sini. Nah, kira-kira penempatannya seperti ini. Untuk bagian yang keluarnya biasa kita hapus menggunakan shape builder tool, menggunakan ALT. Nah, seperti ini. Dan terakhir, untuk bagian atasnya kita duplikat untuk ditempatkan di bagian bawah. Kita duplikat menggunakan transform, reflect, kemudian pilih yang horizontal, klik copy. Nah, seperti ini. Simpan di bawah menggunakan shift agar lurus. Oke, kita duplikat semua. Duplikat kita grupkan semua. Untuk penyangganya tinggal buat kotak aja. Seperti ini. Pilih warna gelap. Duplikat ke bawah. Nah, seperti ini. Kita simpan ke bagian belakang sini, kemudian duplikat dengan lampu tadi, duplikat grup dengan lampu tadi. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita buat tulisan barbershopnya di atas sini. Sebelum buat barbershopnya, kita buat penyangganya terlebih dahulu. Menggunakan rectangle tool membentuk sebuah kotak. Nah, bikin kotak seperti ini saja. Kemudian duplikat di atasnya, bikin lebih panjang. Nah, seperti ini. Untuk bentuknya bebas ya, tapi saya membuat bentuk seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya langsung saja kita buat barbershopnya menggunakan type tool. Tinggal diketikkan saja tidak kelihatan. Barber dulu, nanti kita duplikat shopnya. Nah, kira-kira seperti ini. Kita pilih jenis font yang lebih cocok, karena ini terlihat kurang cocok. Nah, kita buat menggunakan ini. Kemudian duplikat untuk membuat shopnya. Shop. Nah, seperti ini. Setelah itu kita expand objeknya. Kita buat menjadi vektor.
Untuk expand itu ke menu objek, kemudian pilih expand. Nanti akan muncul kotak dialog expand seperti ini, tinggal klik OK saja. Kita tambahkan stroke. Kira-kira di sini saya memakai ukuran 40. Kalau misalkan kekecilan tinggal dikurangi saja. Poin stroke-nya kalau kebesaran tinggal tambahin saja. Kemudian untuk stroke-nya ini saya ingin menempatkannya di bagian luar. Caranya tinggal klik stroke, kemudian pilih align stroke. Nah, pilih yang align stroke to outside. Nah, seperti ini. Kemudian untuk cornernya buat rounded saja. Nah, seperti ini. Untuk warnanya kita expand lagi seperti ini. Kemudian kita ungroup dan di sini pilih warna putih. Oh, ini outline-nya pilih warna merah. Untuk teksnya pilih warna putih dari atap saja. Menduplikat warnanya. Ungroup dulu semua hurufnya. Nah, tinggal dirubah saja masing-masing warnanya. Rubah menjadi warna putih. Oh, ini merah, ini putih. Oke. Nah, untuk mempermudah kita zoom saja, karena tadi tidak terklik, malah keklik yang stroke-nya. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal di grup saja, kemudian ulangi langkah yang sama pada shop-nya. Tambahkan stroke 40, kemudian stroke-nya di setting line stroke to outside. Nah, seperti ini. Di ungroup. Tinggal diwarnai stroke-nya menggunakan warna merah. Sudah itu di grup. Nah, setelah di grup, kita seleksi kedua objek ini, kemudian kita simpan di tengah. Nah, seperti ini. Dan dirapatkan. Oke. Setelah itu kita buat bagian penyangganya di sini. Tinggal gunakan rectangle saja buat kotak. Kita warnai dengan warna merah lebih gelap dan simpan di belakang. Tinggal klik kanan, arrange, send to back. Nah, kira-kira seperti ini. Di grup kita ketengahkan lagi. Nah, seperti ini. Oke. Terakhir kita buat aspal di sini dengan warna abu-abu tua. Nah, dengan warna ini saja. Selesai.